Cerita Teluk Naga. Pada zaman dahulu, ada seorang pedagang yang bernama Liang, yang berasal dari Cina. Ia mengembara mengarungi lautan dengan perahunya, dan sampai di pelabuhan Teluk Naga. Setelah sampai di pelabuhan, ia pun bergegas untuk mencari kendaraan. Setelah sekian lama, ia menemukan sebuah beca. Ia pun mendatangi tukang beca tersebut dan menanyai harganya. Lai, berapaan pak? 5 perak saja kok. Haiya, nggak bisa turun pak. Gak bisa turun kok, itu udah harga pasnya. Sincai lah, 4 perak saja loh. Udah deh kok. Bagus loh, bagus. Makasih kok. Ya. Setelah ia turun dari beca, ia pun mulai perjalanannya ke tempat penginapan dengan melewati hutan yang berkelibat dan kebun-kebun yang lebat. Setelah sampai di tempat penginapan, ia pun langsung bergegas untuk membereskan barangnya untuk beristirahat. Saat jam 3 sore, ia pun terbangun dari tempat tidurnya. Ia berencana untuk berkeliling di daerah desa untuk mencari perlengkapan untuk dagangannya. Ia pun keluar dari rumah dan mulai berkeliling di desa tersebut. Setelah ia berkeliling dengan cukup lama, ia pun menemukan pasar. Ia pun berkeliling di pasar tersebut dan mulai membeli barang dagangan sekaligus membeli bahan-bahan pokok. Setelah ia membeli barang dagangan, ia pun pergi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan pulang, dia melihat jalan yang sudah ia lewati sudah tertutup dengan batang-batang pohon. Lah, tadi pas gue lewatin jalannya masih baik-baik aja. Sekarang kok ketutup pohon? Lalu ia mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar. Saat dia bertanya dengan warga sekitar, ia pun didatangi oleh sebuah bapak tua yang bertanya kenapa ia kelihatan panik. Halo kok, kenapa kelihatan panik? Kok nggak kenapa-napa kan? Halo Pak, saya mau pulang. Tapi kok jalannya penuh pohon gini ya Pak? Iya kok, warga sini sering bercerita tentang sebuah naga yang tertidur dalam danau yang ada di dalam hutan. Semua jalan yang melewati hutan sering tertutup tanpa alasan. Warga sekitar berpikir naga itu yang menutupi jalan-jalan itu. Hah? Naga? Iya kok, makanya daerah ini dijuluki dengan desa Teluk Naga. Aduh, terus gimana lewatnya nih? Oe mau pulang. Tenang kok, emang rumah Koko ada di mana? Tempat penginapan Oe ada di dekat hutan, yang di dekat sungai. Oh, tempat penginapan itu. Ya, saya tahu. Koko ikutin arahan saya saja ya. Koko pergi ke pinggiran sungai, terus Koko tinggal ikutin sungainya saja. Sungai tersebut terhubung dengan semua desa yang ada di daerah Teluk Naga, termasuk tempat penginapan Koko. Oke kok, terima kasih. Setelah mendengar arahan bapak tua itu, Liang langsung berjalan menuju sungai. Setelah menemukan jalan yang dimaksud, ia pun langsung mulai perjalanannya mengikuti arus sungai. Dalam perjalanan, ia melihat banyak jalan yang terhubung dengan desa-desa, terutama desa yang terkenal di sana, yaitu Desa Teluk Naga yang bersebelahan dengan Desa Liong. Saat sedang berjalan, ia melihat samar-samar seperti ular bersisik yang sangat besar sedang melintasi sungai itu. Melihat pemandangan itu, ia mulai takut dengan hal yang tidak diinginkan. Lalu ia pun lari cepat menuju penginapannya. Sesudah sampai di tempat penginapannya, ia memikirkan apa yang tadi ia lihat di sungai. Dia pun tidak mau memikirkannya dan mulai membereskan barang-barang belanjaannya dan bergegas untuk tidur. Tapi rasa penasaran terus-menerus muncul di pikirannya, yang membuat tidurnya kurang enak.
Pagi pun telah tiba. Ia mulai siap-siap untuk berdagang. Saat perjalanan ke pasar, warga-warga memanggil Liang untuk membeli dagangannya. Wah, enak nih. Kalau belanja nggak usah ke pasar. Udah jauh, beca juga mahal. Hehe, iya Ci, Oe pindah ke sini karena di Cina udah penuh sama toko-toko. Jadi, Oe pindah ke sini karena Oe tahu kalau ada yang butuh Oe di sini. Ah, kok bisa aja? Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ia teringat dengan kejadian semalam yang membuatnya kurang fokus. Oh, ini jahe berapa perak kok? Oh, oh, Eh, iya apa Ci? kenapa kok? Oh, nggak apa-apa Ci. Ci, apa benar ya? Di jalan hutan menuju pasar, kalau sore tutup gara-gara naga. Iya kok, sudah banyak yang lihat. Katanya badannya besar dan juga bersisik. Saya sih nggak tahu ya kayak gimana, karena saya tidak pernah melihatnya. Setelah percakapan tersebut, Liang pun melanjutkan perjalanan ke pasar. Sesudah sampai di pasar, dia pun mulai berdagang sampai bulan pun jatuh. Setelah dagangannya habis, ia mulai perjalanan ke tempat penginapan melewati hutan yang sangat gelap. Saat di kegelapan, dia melihat cahaya merah yang berada di dekat danau. Saat didekati, ia melihat sesosok naga merah mengkilap yang sedang bangkit dari danau. Dia takut tapi terkesan melihat naga yang memiliki mata merah menyala dan tubuh yang gagah. Sesampainya di rumah, ia berpikir meskipun di Cina banyak patung-patung naga, tapi dia belum pernah melihat sosok naga yang nyata. Naga adalah sosok yang nyata, namun naga tidak memunculkan dirinya di tempat umum karena takut diburu manusia, sehingga naga hanya menjadi sebuah mitos karena kehadirannya yang rahasia.